Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera. Presbiter Gemindo Jemaat Diaspora Batam mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah Minggu pagi ini membawa berkat bagi kehidupan kita. Pelayan firman dalam ibadah Minggu pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Jonathan Tuapetal STH. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam ajakan beribadah. Umat Tuhan untuk menjadi seorang teladan atau menjadi seorang panutan yang baik itu bukanlah hal mudah. Karena untuk menjadi teladan maka seorang manusia haruslah memiliki sifat-sifat yang terbaik, seperti sifat kasih, murah hati, atau lemah lembut hati. Tidak memegahkan diri, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Jika kita bisa memiliki sifat-sifat ini, maka kita bisa menjadi teladan bagi sesama kita. Marilah kita berdiri untuk menyuarakan syukur kepada Allah dan menaikkan kidung pujian. Kidung Jemaat 21 bait pertama dan kedua. Masuk dalam
Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita pada saat ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 14 baitnya yang pertama. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan bajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan bajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan, nas pemimpin kita dalam ibadah pada saat ini terambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 9 sampai 11 berkata, "Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Kita memuji Tuhan dari PKJ 185 bait 1 dan 2. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kasihanilah kami Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Terhadap Engkau saja kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh-Mu yang teguh. Tuhan, kasihanilah kami, janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari kami. Kita sambut dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru 22 bait pertama dan ketiga. Akan
Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 389 bait 1, 2, dan 4. Besarlah kasih Bapakku. Umat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita dengarkan amanat hidup baru berkata kepada kita semua. Di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat 14 berkata kepada kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus,
pada hari ini kami semua di tengah-tengah persekutuan gereja Gemindo, Diaspora, dan simpatisan mengucap syukur kepadamu atas setiap napas hidup dan atas setiap kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami imani Tuhan, sampai saat ini kami ada, itu karena kasih Tuhan bagi kami. Itu karena pertolongan Tuhan bagi hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami semua telah boleh memuji Engkau dan memuliakan Engkau. Dan lebih khusus Tuhan, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, baik hati kami, baik telinga kami, dan melayakan hamba-Mu, supaya pada waktu kami membaca, kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memahami kehendak-Mu dalam firman ini, dan boleh kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada minggu ke-8 sesudah Pentakosta terdapat dalam kitab Keluaran 3 ayat yang pertama hingga yang ke-15. Keluaran pasal 3 ayat pertama hingga yang ke-15. Kita akan membacanya secara bergantian. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dia Tuhan bahwa suami engkau untuk engkau dari berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan dia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab dia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntut mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amoni, orang Peris, orang Hawi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat kepada kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini.
Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita ada sampai saat ini. Kita imani itu karena kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Kita imani itu karena kasih karunia Tuhan bagi kehidupan kita. Dalam hubungan dengan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini tentang kehidupan Nabi Musa yang diutus Tuhan, dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Maka saya awali firman Tuhan saat ini dengan satu cerita tentang kata diutus atau kata pengutusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya ingat pada waktu masih kuliah, kami ada 3-4 orang berkumpul untuk membuat tugas dari kampus. Tiba-tiba seorang teman dengan serius ia berkata kepada kita semua yang ada pada saat itu, "Apakah kalian sudah berpikir dengan sungguh-sungguh untuk menjadi seorang utusan Tuhan atau pendeta? Ingat, kalian harus siap untuk menjadi teladan bagi diri kalian sendiri, bagi sesama kalian, dan ingat, kalian harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengutus kalian." Kami semua menatap dia, kemudian kami semua berkata, "Kami sudah siap." Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, yang menarik dalam hubungan dengan firman Tuhan pada saat ini, ditemukan ada 2 alasan mendasar sehingga orang Israel ingin keluar dari wilayah Mesir. Ada 2 alasan mendasar sehingga orang Israel ingin keluar dari tanah Mesir pada saat itu. Alasan yang pertama, karena pada saat itu orang Israel mengalami perbudakan di tanah Mesir. Kita bandingkan kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 mengatakan kepada kita semua, "Lama sesudah itu matilah raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh
karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong, karena perbudakan itu sampai kepada alam. Memberikan makna bahwa saat itu orang Israel berada dalam kesakitan. Saat itu orang Israel berada dalam kesulitan. Saat itu orang Israel berada dalam ketidakmampuan. Dan saat itu orang Israel berada dalam ketidakberdayaan, dibudak oleh orang Mesir. Tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain. Kalaupun lari akan ditangkap mati, ataupun kembali tetap menjadi budak. Satu-satunya solusi jalan keluar pada saat itu adalah harus minta tolong kepada Tuhan Allah. Alasan yang kedua, karena Tuhan telah mengetahui penderitaan orang Israel. Dalam ayat 7 mengatakan, lalu Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh, aku telah memperhatikan dengan sungguh sengsara umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh penggerah-penggerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Memberikan arti bahwa Tuhan sudah mengetahui kesengsaraan yang orang Israel alami. Tuhan sudah mengetahui pergumulan yang orang Israel alami. Karena itu Tuhan bertindak dengan mempersiapkan, dengan bertemu dengan Nabi Musa, kemudian mengutus Nabi Musa untuk melepaskan orang Israel dari tanah Mesir. Karena dua alasan inilah, maka orang Israel ingin keluar dari tanah Mesir, dari wilayah Mesir. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, dalam hubungan dengan kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan jemaat Diaspora Gemindo dan simpatisan, untuk menjadi seorang utusan Tuhan, hamba Tuhan, untuk menjadi seorang panutan, untuk menjadi seorang teladan bagi sesama kita, baik dalam keluarga kita yang paling kecil, baik dalam persekutuan kita di tengah-tengah gereja Diaspora Gemindo, baik di tempat kita bekerja, baik di persekutuan kita, baik di pemerintah, ataupun dimanapun kita berada. Kita harus memiliki 4 sifat yang baik dalam kehidupan kita. Sifat yang pertama, kita harus memiliki pribadi yang takut akan Tuhan. Semua orang percaya secara universal harus memiliki sifat pribadi yang takut akan Tuhan. Artinya kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita harus berharap kepada Tuhan. Kita harus selalu memuji Tuhan. Kita harus selalu rajin berdoa. Dan kita harus selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Alkitab mau mengatakan kepada kita, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Akui dulu Tuhan. Bersandar dulu kepada Tuhan. Mengutamakan dulu Tuhan. Baru Tuhan akan memberkati kita. Maka Tuhan akan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Akui dulu Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sifat yang kedua, kita harus memiliki sifat lembut hati. Dalam tanda kutip,
Sama dengan kita harus memiliki sifat baik, kita harus memiliki sifat tulus, kita harus memiliki sifat ramah, kita harus memiliki sifat penyayang, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang baik, sama dengan lembut hati. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh Nabi Musa sebagai teladan bagi orang Israel. Alkitab mengatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Karena ia memiliki lembut hati inilah, sifat inilah, maka ia dipilih oleh Allah untuk membebaskan orang Israel. Sifat yang ketiga, kita harus siap memikul salib, siap menderita, atau siap untuk sungguh-sungguh rendah hati di hadapan Tuhan dan manusia. Artinya kita harus sabar, kita harus mengasihi, kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati kepada sesama kita. Sekalipun kita tidak disukai, sekalipun kita dimusuhi, tapi tanggung jawab kita harus siap menderita untuk tetap melakukan kasih, untuk tetap menghargai, untuk tetap saling menghormati. Alkitab katakan, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Sifat yang keempat adalah kita harus siap hidup dalam kasih. Artinya harus menjauhi yang jahat, harus melakukan yang baik, harus bertekun dalam doa, dan jangan menganggap dirimu pandai, dan hiduplah berdamai dengan sesama kita. Alkitab katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. 4 sifat ini harus kita lakukan dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, dan dimanapun kita berada. Kalau kita mampu lakukan ini, maka kita mampu menjadi teladan bagi sesama kita. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, dalam minggu sesudah Pentakosta ke-13 pada saat ini, ada satu pantun yang saya buat sendiri dalam hubungan dengan firman Tuhan dan untuk mengaminkan firman ini. Pantun ini berbunyi, lebih baik menjadi teladan daripada menjadi batu sandungan. Lebih baik dikenang nama daripada dilupakan nama. Lebih baik menjadi utusan Tuhan daripada menjadi utusan setan. Amin. Dan kala itu yang
Marilah umat Tuhan, kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam ibadah minggu pagi ini disiapkan kotak syukur penggalangan dana penyelesaian pengadaan gedung gereja. Mohon partisipasi dan dukungan warga jemaat dan simpatisan. Kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 92 bait pertama dan kedua. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami jemaat Gemindo Diaspora Batam dan simpatisan menaikkan puji syukur kepadamu, karena kami yakin Engkaulah yang menyertai dan memberkati kami. Bapa, dalam ibadah minggu ini, kami sudah memberikan ucapan syukur kami kepadamu. Kami percaya, biarlah Engkau menguduskan persembahan yang telah kami berikan, dan biarlah persembahan ini juga dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan, karena kami yakin bahwa Engkaulah yang memberikan kami kehidupan,
Engkaulah yang memberikan kami napas hidup, Engkaulah yang memberikan kami kesehatan, dan Engkaulah yang menyertai kami sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan di tengah-tengah persekutuan gereja Gemindo, Diaspora, dan Simpatisan. Kami bersyukur karena hari ini kami masih boleh memuji dan memuliakan Engkau. Yang pertama Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdoa Tuhan, kami mohon ampunilah kami atas setiap kesalahan yang kami lakukan, yang menyakiti hati Engkau dan menyakiti hati sesama kami. Dan dengarkanlah setiap doa yang kami naikkan kepadamu. Kami berdoa Tuhan Yesus, mengucap syukur karena dalam ibadah ini kami semua telah boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajak kami semua supaya dalam kehidupan ini kami sadar bahwa kami semua adalah sudah diutus oleh Tuhan. Baik sebagai ayah, baik sebagai imam, baik sebagai hamba Tuhan, ataupun dimanapun kami berada. Jika Musa sudah diutus oleh Tuhan sebagai utusan Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir, kami yakin bahwa Tuhan juga telah mengutus kami untuk menjadi ayah, untuk menjadi suami, untuk menjadi imam, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi hamba Tuhan dimanapun kami berada, dengan talenta, dengan skill kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, kami sadar untuk menjadi teladan, untuk menjadi pemimpin, itu diperlukan sifat takut akan Tuhan. Untuk menjadi teladan diperlukan sifat lemah lembut. Untuk menjadi teladan diperlukan sifat kerendahan hati. Untuk menjadi teladan diperlukan sifat kasih. Tuhan tolong memberkati kami, supaya dengan sifat-sifat ini kami boleh, yang ada dalam hidup kami dapat melakukan hal-hal yang indah bagi nama Tuhan, dan kami boleh menjadi teladan dimanapun kami berada. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Begitu juga Tuhan saat ini dalam ibadah ini, Tuhan memberkati kami dalam pelayanan kami pada hari ini. Hamba-Mu Penatua Seragi, hamba-Mu Penatua Tommy Rompas, hamba-Mu yang organis, hamba-Mu yang melakukan videografer, hamba-Mu pemandu lagu. Tuhan berkati kami semua, supaya bila Tuhan dengan setiap pelayanan yang kami lakukan, nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Begitu juga Tuhan berkati kami dari Ketua Majelis Jemaat, Presbiter, pengurus komisi-komisi, sampai guru sekolah minggu. Tuhan memberkati kami supaya kami semua tetap bergandeng tangan memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan memberkati kami semua di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan tahu kami sedang menggalangkan dana untuk membayar gedung gereja di tempat ini. Tuhan berkati Pambang dan ketua pengurusnya, supaya bila setiap rencana yang mereka lakukan, mereka mampu lakukan, dan itu mendatangkan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Diaspora Gemindo yang mengalami sukacita, baik sukacita ulang tahun kelahiran, sukacita ulang tahun perkawinan dalam minggu ini atau dalam bulan Agustus. Tuhan memberkati kami semua, supaya dengan sukacita itu mata iman kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan, jemaat-jemaat yang dalam kelemahan tubuh, dari Bapak Ibu Angel Hal Surapati, Bapak Elfon Sodale, Bapak Peter Watimena,
Ibu Yunis Bermata Simanjuntak, Ibu Grace Bernandus, Ibu Doti Huta Barat, Saudara Bimo Simanjuntak, anak Tresia, Ibu Rikuyam, Ibu Malta, Ibu Alta Borokombing, Pendeta Peter, Ibu Marina Sregar. Tuhan tolong memberkati kami, memberkati saudara-saudara kami, supaya biarlah Tuhan dengan obat penawar yang mereka makan minum, dengan iman yang mereka miliki, dengan semangat yang mereka miliki, pemulihan kesehatan boleh mereka dapatkan hanya karena pertolongan Tuhan bagi hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan, dan terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah dari pusat Bapak Presiden sampai RT RW kami. Berkati mereka dalam setiap kebijakan-kebijakan, dalam setiap peraturan-peraturan. Dan biarlah Tuhan apapun yang mereka lakukan untuk menangani Corona COVID itu dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan sukacita untuk rakyat Indonesia. Begitu juga Gemindo, Tuhan berkati dari Ketua Sinode, seluruh para pendeta, penatua, presbiter, diaken, komisi-komisi sampai guru sekolah minggu. Berkati kami supaya kami tetap memuji dan memuliakan Engkau. Kami bergandeng tangan dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa dan harapan iman yang kami naikkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan secara bersama-sama kami mengaminkan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta jemaat, mohon kesediaan anggota jemaat untuk melihat warta jemaat persekutuan pelayanan dan kesaksian yang akan diinformasikan melalui grup WA masing-masing komisi. Demikian informasi warta jemaat, atas perhatian diucapkan terima kasih. Umat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita masuk dalam pengutusan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kita memuji Tuhan dari NKB 177 bait 1 dan 2. Ku cari suatu panji.
Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, kita menyanyikan lagu El Shaddai.